Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sahabatku, para pecinta amal soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan menyimak video ini Allah senantiasa memberikan kita rahmat dalam ketaatan, kesehatan, berkah umur dan kebahagiaan. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya seret dilancarkan, yang usahanya macet dilancarkan, yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta amal soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat duha merupakan satu dari sekian amalan sunnah yang senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Bahkan beliau menganjurkan kaum muslim untuk mendirikannya. Ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum melaksanakan salat duha adalah sunnah muakkad. Kesunahan tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana wasiat Rasulullah kepada sahabat juga ditujukan kepada seluruh umatnya. Namun saat kita mengerjakan sholat duha untuk berhati-hati, bukan pahala yang didapat, tetapi justru dapat berdosa. Hal ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Anda ingin mendapatkan pahala, Anda ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sholat duha, karena sholat duha itu adalah amalan para awabin, orang yang suka bertobat, amalan Nabi yang selalu dikerjakan dan sahabat-sahabatnya. Sungguh luar biasa manfaatnya jika diungkapkan betapa banyaknya manfaat dari suatu hal tersebut. Namun, jika kita sembarangan mengerjakan sholat duha tanpa memperhatikan waktu yang diharamkan untuk sholat, bahkan untuk sholat apapun serta menguburkan jenazah, itu pun juga tidak diperbolehkan. Hal ini perlu kami sampaikan. Yang pertama, tentang hal yang dilarang sholat. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, ada 3 waktu sholat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melakukan sholat dan menguburkan orang yang meninggal. Yang pertama, ketika matahari terbit hingga meninggi. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat. Dan yang ketiga, ketika matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, ketika matahari terbit, tidak diperbolehkan sholat duha di waktu ini, hukumnya haram dan berdosa. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat. Jadi yang kedua, kita pun dilarang sholat duha ketika matahari terbit berada tepat di atas kepala kita. Jika kita berdiri jadi bayang-bayang kita berada tepat di atas kepala kita, itu juga dilarang oleh Allah untuk mengerjakan sholat duha. Yang ketiga yang tidak diperbolehkan yaitu ketika kita selesai sholat subuh atau sebelum matahari terbit. Itu juga setelah sholat subuh tidak diperbolehkan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan antara setelah sholat subuh sampai dengan matahari terbit juga tidak diperbolehkan meskipun waktunya itu masih cukup. Misalnya, Anda ingin berangkat pagi-pagi, sudah melaksanakan kewajiban sunnah yang dianjurkan Nabi. Karena waktu seperti itu haram hukumnya jika kita mengerjakan sholat duha, bahkan sholat hajat pun dan sholat yang lain pun juga diharamkan di waktu setelah sholat subuh. Hadis lainnya datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
jadi waktu yang tepat dan aman dan sunnah yang berpahala dan insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang paling mudah dipahami adalah dari pukul 8 sampai dengan pukul 11. Itu yang paling dasar untuk dipahami waktu yang terbaik untuk sholat duha. Itulah amalan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga amalan yang saya bagikan ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya akhiri video ini dengan doa, semoga Allah memampukan kita menjadi hamba yang selalu berdoa dan berzikir kepadanya. Semoga Allah ijabah setiap doa kita. Semoga Allah lapangkan rezeki kita. Semoga Allah bahagiakan hidup kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت